Kita seragamkan dulu mana takwa. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Karena kita belum seragam takwa saya. Saya mila-mili ke Kediri Blitar untuk apa itu ke pesantren. Kota Kediri itu terkenal dengan kota tahu takwa. Takwa. Apa makna takwa? Coba saya ingin seragamkan. Apa takwa? Mas Madi, takwa itu. Menjalankan segala perintahnya ini siapa nyanyi? Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan. Itu takwa. Ada yang lain? Nomor takwa. Pernah ngomongin takwa, tapi konsekuensinya ternyata berat. Apa takwa? Takwa itu takrifnya satu dengan yang lain, para sahabat, para ulama berbeda-beda. Tapi intinya sama. Oleh karena itu mari kita baca satu persatu, kita seragamkan makna takwa atau ta'rif takwa, pengertian takwa. Kita baca ta'rif takwa, pengertian takwa. At-taqwa kalimatul azimah. Takwa itu adalah kalimat yang agung. Takwa itu adalah kalimat yang agung. Mafatihuha muraqabatullah fil sirri wal alaniyah. Jadi takwa itu adalah kalimat yang agung, yang mana kunci-kuncinya. Jadi kalau mungkin diibaratkan takwa itu suatu ruangan yang pintunya perlu kita buka, maka di antara kunci-kunci yang bisa membuka takwa itu adalah muraqabatullah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla fis sirri wal alaniyah, dalam kondisi sendiri, tidak ada orang yang melihat dan yang tahu, yang memantau, ataupun kita bersama-sama seperti ini saling melihat, itu tetap merasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan apa? Dengan segala perintah-perintah Allah kita laksanakan di sirri wal alaniyah. Itulah takwa takrif yang pertama. Mizanuha ibadatun lillahi safiyah. Timbangan dari takwa itu adalah semua bentuk penghambaan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi safiyah, yang murni, yang jernih, tidak tercampur dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Dari takrif pertama ini kita takwa itu berat atau gampang? Berat atau gampang, hadirin? Berat atau gampang? Buatnya udah pribadi. Itu takrif takwa yang pertama. Pintu apa kunci-kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sirri wal alaniyah. Itu takwa yang kedua. Takrif dari yang lain. At-taqwa, yang dimaksud dengan takwa, an taj'ala bainaka wa baina ma harrama Allah hijaban wa hajizan. Yang dimaksud takwa yang kedua itu adalah pengertiannya Anda menjadikan takrif takwa asani, Anda menjadikan antara diri Anda dan antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijab, batas, pagar, benteng, sehingga tidak akan pernah bertemu kita dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'malu bi awamirihi, kita mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kata Mas Fedi tadi, wa tajtanibu nawahihi, dan kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Jadi seakan-akan ada batas yang jelas, batas wilayah, batas demarkasi antara ini halal dan ini haram. Yang kita pilih yang halal, kita jauhi yang haram, itu berarti takwa.
Berikutnya, yang ketiga, takrif takwa. Takrif takwa yang ketiga adalah waqad arrafa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib telah memberikan takrif kepada kita mengenai takwa. Faqala, yang dimaksud takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, hiya al-khawfu minal jalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalili wal istidadu li yaumir rahili. Ya subhanallah, yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan takwa itu adalah al-khawfu minal jalili, kita takut kepada yang maha mulia. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengerjakan larangan-larangan. Itu disebut dengan takwa. Takut kepada Allah, takut akan murka Allah, takut akan azab Allah. Kalau Allah murka, pastilah kita mendapatkan azab. Dan kita takut akan kemurkaan Allah. Takut kalau Allah tidak ridho kepada kita. Itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Masih ditambah lagi wal amalu bit tanzili, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'anul Karim. Mengamalkan perintah-perintah Al-Qur'an. Kemudian wal qana'atu bil qalil. Kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu menurut ukuran manusia sedikit, tapi kalau kita syukuri, maka itu merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin pemirsa, seandainya manusia secara umum, khususnya kaum muslimin, mengikuti apa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit, baik mungkin ukuran harta dan yang lainnya, maka tidak akan kita jumpai maling, tidak akan kita jumpai koruptor, tidak akan kita jumpai mereka-mereka yang menggasak hak orang lain. Kenapa? Dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah cukup. Ditambahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu li yaumir rahili, serta mempersiapkan diri untuk akhirat yang kekal abadi. Itulah yang disebut dengan takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang lain, dua sahabat itu pernah dialog, ya, dua sahabat mulia pernah dialog. Misalnya pertama saya nukil sahabat Ali bin Abi Thalib, yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau as-sahabiyul jalil, sahabat yang mulia, karena khulafaur rasyidin dalam i'tiqad Sunni kita, beliau adalah siapa? Khulafaur rasyidin, yang mana kata-kata beliau, penetapan beliau juga termasuk sunnahnya sahabat yang Rasulullah memerintahkan kita juga berpegang teguh seperti menggigit dengan pikiran kita, kan demikian. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, wa sa'ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu as-sahabiyal jalil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, an ma'na taqwa, mengenai arti takwa itu apa. Maka kemudian faqala ya Amirul Mukminin, sahabat Ubay bin Ka'ab ini dua orang ini, apa yang dimaksud dengan takwa tadi? Maka sahabat Ubay bin Ka'ab menyatakan, wahai Amirul Mukminin Umar, amma salakta tariqan dza syaukin, apakah panjenengan pernah melewati jalan yang penuh aur duri, onak duri, jalan yang penuh apa itu,
jauh dulu. Dan Anda dalam keadaan telanjang kaki dan tidak semua ada duitnya. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala bala, ya mereka. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fala sana'ta?" Apa yang engkau lakukan wahai Amirul Mukminin? Maka qala samartu wa taqaitu, maka aku menghindari yang ada dulunya, aku hindari dan aku berhati-hati untuk jangan sampai terkena duri. Qala Ubay, "Fadzalika taqwa," yang demikian itulah takwa. Jadi diibaratkan kita berjalan itu tidak mulus karena Allah itu memiliki perintah juga memiliki larangan. Menyatakan ada yang halal, ada yang haram. Kita disuruh memegang yang halal, meninggalkan yang haram. Yang haram diibaratkan duri tadi. Kalau kita langgar, kita maksiat, nah kita akan terantuk duri, tertusuk duri sama perintahnya. Subhanallah, ini perumpamaan yang diberikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kita masih prolog ya, kita ngomongkan takwa, ternyata banyak yang tak takwa itu ya. Dan enaknya sekarang ini alhamdulillah kita itu sudah secara literasi, secara iqra atau istiqra, ngapunten. Sekarang kan gencar adanya literasi, apa tuh literasi? Gerakan membaca, menulis, mengarang, menghafal. Ini sebetulnya kan dari awal Islam sudah namanya iqra. Jadi literasi itu istiqra. Kalau kita melakukan sesuatu maka referensinya harus banyak misalnya. Ini kita masih takrif saja ternyata banyak. Berikutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia juga pemirsa YouTube yang sekarang dengan live streaming. Yang kedua ini tadi kita membahas awalan yang pertama itu adalah ta'rifut taqwa, pengertian dari takwa. Wonten pinten iki wae nyata pengertian takwa. Ada berapa pengertian? 1, 2, 3, 4. Kalau dengan nanti cek kembali ada 4 ta'rif. Pertama yang umum tadi, yang kedua ini antarja'ala bainaka wa baina ma haramallahu hijaban. Yang ketiga sahabat Ali bin Abi Thalib tadi. Yang keempat adalah sahabat Umar bin Khattab sama sahabat Ubay diskusi mengenai ta'rif takwa. Yang kedua, setelah kita tahu ta'rifnya, pengertiannya, maka al-muradu bit taqwa, apa yang dimaksud dengan takwa secara aplikatif. Takrifnya yang tadi, sekarang dalam tataran praktek dalam kehidupan kita, implementasi takwa itu apa? Disebutkan di sini oleh para ulama kita, at-taqwa, terkategori perbuatan takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Anda jadikan antara diri Anda, diri kita ini dengan azabnya Allah itu wiqayah, batasan, tameng, benteng. Wa hiya 'amalul wajib wa tarkul muharram. Dan ini dengan cara melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintah wajib dalam syariat Islam, kita laksanakan dengan sekuat tenaga dan kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga dalam kehidupan keseharian kita. Tapi kelihatannya ini mudah dipraktekkan atau sulit dipraktekkan? Sulit. Mudah kita praktekkan atau sulit kita praktekkan? Sulit. Nah, sebetulnya tidak sulit kalau kita sudah bisa. Tapi kalau pas ada ganjilan itu baru ya. Kita berusaha, yang penting kita berusaha untuk melaksanakan yang wajib-wajib dari perintah agama Islam. Di antaranya rukun Islam yang 5 ini kita tegakkan benar.
Kita jaga syahadat kita, jangan sampai kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang terkategori min nawaqidis syahadah. Di antara perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat yang senantiasa kita lafalkan tiap hari, sehari semalam sering kita ucapkan dalam sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kemudian ternyata kita melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat kita. Kita jaga. Di antaranya kemudian salat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat tanpa udzur yang syar'i. Apaan kamu tinggalkan sholat dengan udzur syar'i itu? Nah, tanya pada dengan udzur syar'inya orang tidak sholat itu apa? Udzur syar'inya orang tidak sholat itu apa? Gila, gila pengen edan kalau sholat. Biar orang sholat edan gitu ya. Apalagi? Atau koma atau semaput lama, boleh pingsan lama, boleh nak semaput, tidak salah, atau koma, hidup tidak mati segera, itu terbebas dari sholat, udur itu, tidak kena kabeh. Enaknya kita sehat terus kuat sholat gitu, udurnya. Terus apa lagi? Udur saat sholat itu apa? Kalau sudah tidak bernafas baru disolatkan, itu baru udur. Karena apa? Sholat itu tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Subhanallah. Dalam perjalanan pun tetap sholat, baru pada rukhsah untuk di jamak wal qasas. Subhanallah. Berikutnya, praktek takwa dalam kehidupan kita, amaliyah keseharian kita adalah fataqwallahi, takwa kepada Allah fil mal, dalam urusan harta. Jadi harta yang kita punya itu harus kita perlakukan sesuai dengan kaidah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqwallah fil mali ayyu'addiyal muslimu al-haqqa alladhi alaihi fihi. Jadi kalau dia punya harta, dia seorang muslim, maka dia harus menunaikan kewajiban terhadap harta yang dia punya. Ingat, harta yang kita punya kalau kita muslim dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki berupa harta yang berlimpah, maka kita harus tunaikan zakat, baik yang wajib maupun yang tatawwu' atau sunnah. Zakat mal yang kita keluarkan juga kita masih butuh infak buat sedekah. Itu yang namanya takwa. Wa yabtaidu an infaqihi fil haram, serta kita dilarang benar-benar diwati-wati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, jangan sampai kita mengeluarkan harta yang kita punya untuk tujuan-tujuan yang haram. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita mengeluarkan harta kita untuk membeli sesuatu yang haram atau keperluan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Contohnya apa? Punya harta kemudian dipakai untuk yang haram. Contohnya apa? Beli terus apa balik? Beli sesuatu yang diharamkan kepada. Nah, itu khilaf itu nanti nggak ada di sini bahaya. Nah, karena kita masih di sini ulama berbeda pendapat untuk urusan itu. Jadi kalau saya tegaskan di sini, dari saya mengikuti salah satu ikhwan karena kita berusaha untuk terbebas dari pertikaian untuk urusan itu. Ya. Nah, gitu. Nah, karena mungkin orang-orang berdalih ya, cara menikmatinya cuma dengan itu. Ngomong di pulau juga enak, tak kulit. Nah, bisa dipahami ya? Itu membeli sesuatu yang haram. Harta dipakai untuk berjudi, boleh enggak? Tidak boleh. Berarti kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian berjudi terus menang, mungkin enggak ya? Belum mungkin. Ya, berjudi menjadi kaya itu kan mungkin, tapi nilai keberkahannya ya enggak ada. Kalau Anda menurut judi maraknya pelaran keliru Pak.
Orang berjudi itu bisa kalau dia ahli ya kaya. Karena di luar negeri termasuk di Malaysia itu ternyata Malaysia itu katanya ada kasino di pulau apa itu. Kasino itu kan tempat judi yang legal gitu ya. Di negara-negara yang lagi. Genting Island. Tempat di mana? Genting Island. Genting, paham dari terang-terang. Genting Island. Dan kalau ada film-film Mandarin itu God of Gambler. Ternyata God of Gambler itu bukan orang luar negeri, orang kita sendiri katanya dia. Aslinya. Orang berjudi tapi kaya, mungkin lah. Atau orang kemudian melakukan apa istilahnya? Kalau di Italia itu ada istilah apa itu Pak penjaga mafia, mafioso. Kalau tempat itu apa ada mafia? Kan ada. Mafia kalau cuma di Italia kan? Hartanya banyak, tapi didapatkan dengan cara-cara seperti mafia Italia itu misalnya. Itu halal atau haram hartanya? Takwa atau takwa itu? Masya Allah. Jadi ingat kalau punya harta yang banyak harus kita yu'addi ya, kita harus tunaikan untuk yang hak sesuai perintah Allah dan Rasul. Berikutnya, wa taqwa fil ilmi, dan takwa di dalam ilmu. Bagaimana kita orang yang memiliki ilmu kemudian bertakwa dengan ilmunya, caranya adalah ayubdilahu wala yastakhdimuhu fi haramin. Ilmu yang kita miliki itu harus kita ajarkan, harus kita berikan kepada orang lain biar bermanfaat, dan jangan sampai ilmu yang kita punya itu kita gunakan untuk sesuatu yang haram atau yang dilarang oleh agama Islam. Contoh misalkan, ilmu yang dipakai untuk yang haram. Kita bereksperimen misalkan, ayam itu kalau bangkai, misalkan bangkai istilahnya di sini kan di sekitarnya kan tiren ya, mati kemarin lusa lagi kan, dikumpulkan misalnya. Itu kemudian pakai ilmu, karena dia punya ilmu, meneliti ya, bagaimana caranya ayam yang mati kemarin itu kemudian dibuat agar seperti ayam yang tidak mati kemarin misalkan. Dimanipulasi, dimodifikasi sedemikian rupa. Itu pakai ilmu deh, pakai ilmu. Tapi ilmu yang menuju ke neraka kayak itu, menuju ke neraka. Bisa dipahami ya? Adakah yang seperti itu? Banyak Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Ini terjadi di sekitar kita. Memanipulasi, menipu, punya ilmu ya. Punya ilmu cuma untuk meraup uang. Apalagi kayaknya dengan penyembuhan. Yang sedang viral dengan penyembuhan di luar medis atau penyembuhan non medis. Penyembuhan yang non medis. Itu kalau mungkin Mas, mungkin kita itu orang yang tidak bertakwa itu dapat uang dari itu gampang sekali, gampang sekali. Beberapa kali saya dichat, dihubungi oleh orang via WA itu, kemudian telepon, Ustaz, gua punya rupiah mahari pinter ya. Itu. Kalau kemudian ternyata dari ada orang yang kita rupiah terus sembuh, kemudian dia testimoni terus gedok tulang kepala lampuh. Kita bilang tak dipelayar kayak mahari belum mereka. Mau. Apalagi ditambah trik-trik yang menurut ajaib gitu ya. Sedangkan Mas Pendi nanti ke rumah saya Mas Pendi ya, nanti ada pasien rupiah, jadi aja karena nanti tak setting jadi yang juga pasien rupiah. Nanti ketika saya berbicara dengan keras tak buta itu terus sampai kesurupannya. Nanti fee-nya khusus untuk sampai. Di sana kira-kira bisa. Taruhkan ya itu. Takwa itu, Masya Allah, dan itu banyak yang seperti itu. Banyak. Orang susah itu kalau dia mungkin kita berikan motivasi untuk sembuh, berapapun biasanya dikasihkan ke kita. Tapi ingat yang kita genggam itu adalah bara api itu. Mawa dari wong Jawa itu.
Ya, ria meledak kalau orang melakukan yang seperti itu. Namun ya, dalam praktek keseharian ilmu itu harus benar-benar digunakan kepada sesuatu yang bermanfaat. Punya ilmu untuk mengelabui orang lain, punya ilmu untuk menipu orang lain, punya ilmu cuma untuk mengeruk uang orang lain dengan cara-cara yang batil, takwa atau takwa. Ada apa tidak? Contohnya gitu. Oh tidak cuma di situ Bapak. Oh ya. Subhanallah. Hati-hati punya ilmu ya. Kalau ilmunya ternyata tidak dipakai untuk yang hak. Subhanallah. Berikutnya, wa taqwallahi fi zawji an tu'addiya wajibatahu wa la yutajawaz hududullah fihi. Wa la yutajawaz hududullah fihi. Takwanya seorang suami maupun istri itu adalah ketika seorang zauj itu ya, pasangan itu benar-benar menunaikan kewajibannya masing-masing. Seorang istri menunaikan kewajibannya terhadap suami. Seorang suami menunaikan kewajibannya terhadap hak-haknya istri. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Jadi seorang suami saya, contohnya saya suami, dengan juga suami yang karu-karuan kecuali yang belum kasih adik. Harus segera, karena apa? Dunia selak kiamat. Kan saya dengar ada ustadz akhir zaman itu ya. Para ustadz yang sudah semuanya dunia itu hendak kiamat itu, selak rebus mago. Itu kan mengatakan umurnya umatnya Nabi Muhammad dalam suatu riwayat itu 1500 tahun. Sekarang sudah tahun 1444, kurang biru. Masya Allah, kurang 56 tahun lagi kiamat tidak dihitung loh. Iman menurut para ustadz itu sudah dekati kiamat, jadi segera mungkin ya. Suami penuhi hak istri. Kewajiban Anda selaku suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, penuhi semuanya, zahiran wa batinan, baik lahir dan batin, penuhi. Berarti Anda bertakwa. Kok Anda kemudian memenuhi hak-haknya istri saja, yang lahir tapi yang batin tidak, itu juga Anda kurang bertakwa. Ya. Kita memenuhi haknya istri yang batin saja, doanya tidak, itu zalim juga. Jadi namanya takwa itu beda, zahiran wa batin. Demikian pula para istri ketika kemudian menunaikan kewajibannya untuk suami, maka itu adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angel mau boten kira-kira. Gampang lali. gampang lali. Masya Allah. Wa taqwallahi fil auladi ayyu'addiyal walid al-wajibat tajawhum wala yudlimuhum fahuwa sanadun lahum. Dan takwanya kita selaku bapak kepada anak kita adalah kita memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Karena apa? Kita ini adalah sandaran anak-anak kita untuk hajat hidup mereka. Kok seorang bapak tidak memenuhi hajatnya anak, maka itu seorang bapak yang tidak bertakwa dalam urusan anak dan dalam urusan mengopeni anak. Jadi takwa itu luas cakupannya. Jadi perlu dibahas. Jadi masuk kaitan tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari salah dan dosa. Kenapa? Karena anak itu disandarkan kepada kita sampai mereka itu akil baligh. Bahkan akil baligh pun kita masih memiliki beberapa kepentingan agar anak kita itu tidak terlantar. Kita begitu. Karena itu bersandar kepada kita, sanad bahwa sanad lahum,
Orang tua itu sanatnya anak-anak. Ini berikutnya, wa taqwallah fil walidaini ayu adyal waladu huquqahuma wa la yu'aqqahuma. Dan takwanya seorang anak kepada orang tua itu adalah praktek takwa yang langsung kita lakukan ketika kita menjadi anak kepada kedua orang tua, adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita selama kedua orang tua kita ini tidak memerintah kepada yang haram atau yang mungkar. Kita harus tunduk patuh dan taat kepada kedua orang tua kita, dan jangan kita durhaka kepada kedua orang tua. Bentuknya apa bentuknya? Bentuknya hanya masih uzak, masih jublu ini ada pasangan dan matur pada ibunya, dulu kalau bagi nikah bikin calon nih, terus ibu ini dengan aku rasa cocok nggak bocah nih, pokoknya rasa cocok ibu mau terusnya memanut ibu ini kan ya, sampai terusnya memanut ibu ini dengan Terus nih. nah, ini berarti orang takwa untuk urusan ini, tidak takwa. Saya itu dulu Pak, saya sama Pak itu sama Asadir dikasih, kamu nikah, hanya nikah, ya Ustaz, dan kasih kurikulum kita ini calon istri ada, mungkin kalau kamu mau. Saya matur ke ibu saya tak cocok kan? Alasannya itu berdasar. Kenapa? Karena gini itu, dan itu syar'i. Nyari jodoh itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang tuanya aja seperti ini, nah kayaknya tidak baik bagimu. Kata ibu saya seperti itu. Saya tidak berani juga. Tidak berani. Saya kembalikan sampai ibu saya itu cocok. Saya alhamdulillah. Tapi saya belum tidak berani mencoba yang kedua kali. Ibu saya masih hidup, masih sehat ya. Saya tidak berani mencoba yang kedua kali. Bahaya. Ini, itu kita contoh, kita berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya adalah itu. Contoh itu. Ya. Kalau Anda mengenal orang tua dan tidak ridho, maka bukankah dengan suatu riwayat ya, bahwa ridallah ya ridal walidaini wa suhtullah bi suhtil walidaini. Ridhonya Allah itu dalam keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah dalam kemurkaannya orang tua. Allah. Kita masih prolog, kan belum masuk ke samrotnya, sudah panjang ya. Berikutnya, hadirin hadirat yang berbahagia, ini juga perlu kita cermati. Kalau kita itu menjadi pegawai, kalau kita menjadi pekerja, kalau kita menjadi orang yang bekerja kepada orang lain, ini maka taqwallahi fil wadhifati ayu adyal muwadzafu wajibatihi fiha. Ketika kita menjadi pegawai, maka cara takwa kita adalah benar-benar profesional. Kita mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepada kita sesuai dengan job deskripsi kerja yang kita lakukan, sesuai dengan bahwa SOP yang dibebankan kepada kita. Nama SOP itu standar operasional prosedur ya. Jadi, sesuai dengan SOP yang kita itu dituntut untuk mengerjakan. Kalau kita kemudian curi waktu, korupsi waktu, itu termasuk takwa atau tidak? Maksudnya saatnya kerja sekedar ngejar bulan atau memanfaatkan dan kerja kita memerlukan kita keluar kantor, mungkin ke Blitar, padahal urusan kita cukup kita selesaikan setengah jam lah, tambah sih 3 bulan ada libur bagaimana itu. Dan sebenarnya dimaklumi, tapi kita sendiri yang tahu itu takwa atau takwa yang seperti itu. Banyak nggak yang melakukan seperti itu? Banyak. Wah, ya, terus-terusnya kayak Roh Musa ya, aku ya istirahat di darat, masjid gerak-gerak, aku ya beribadah. Sudah ditentukan masuk kerja itu kalau dinasti jam berapa? Jam 7.30 contoh.
jam 7.30 sekarang masuk. Kita di sini pakai fingerprint atau pakai fingerprint. Ada yang pinjamnya dititipkan orang lain. Ya, pakai fingerprint. Disepakati datang jam 7:30 itu harusnya jam 7:15 sudah sampai sini, jadi nggak rembosan itu. Bus toko jam 7:30 orang langsung fingerprint datang sholat duha untuk musuh. Ya, Tuhan nggak boleh lah. Ini berarti tidak bertakwa. Dia seakan-akan bertakwa kepada Allah, tapi dengan wazifahnya dia tidak konsisten buat prestasi. Itu bukan ciri muslim yang seperti itu. Bukan ciri muslim. Bisa dipahami ya, contoh-contohnya. Ayu adiyal wadhafu wajibatihi fiha. Atau ada yang fingerprint terus hilang. Sarapan tidak jam 09, ya. Sarapan tidak jam 09. Tolong itu orang-orang yang petugas lapangan itu rawan yang seperti itu. Kenapa saya tahu? Saya juga bekerja seperti jenengan. Ya, jamnya sama gitu. Ya, ngopi itu cukup ya. Ngopi itu sebenarnya cukup kalau dengan ngopinya itu pakai apa tuh lepek ya. Itu nggak lama-lama. Tapi kopinya gelasnya besar. Dinas telbu lebih panas kental rasa macam-macam begitu. Dengan tadi apa itu cenderung menabrak jam rolas sudah lebih. Bisa dipahami. Ini apa ini? Banyak hal yang seperti itu ya. Kita selaku orang yang paham ilmu, apalagi malam ini kita membahas mengenai takwa. Tolong ini kita benar-benar konsisten. Muslim itu yang dinilai adalah kejujuran. Jangan sampai gadekan kejujuran Anda, apalagi kepada orang yang tidak beriman. Orang beriman itu harus a'lau, lebih tinggi daripada mereka yang tidak beriman. Saya dulu sama bos-bos saya ketika kamu nanti bisa datang jam sekian. Insya Allah bisa bos. Kamu jangan bilang insya Allah. Yang pasti itu. Bagi saya insya Allah itu pasti. Muslim kalau bilang insya Allah itu pasti. Dan saya sudah memastikan, tapi ternyata Tuhan tidak mengendaki. Gimana bos? Bisa aja kamu. Iya, tunggu aja. Apa pernah saya telat kayak gitu. Jadi harus gitu ya. Jadi kata insya Allah itu jangan sebagai taklid, jangan sebagai gantungan saja. Untuk gantungan lumuh kita. Luar biasa ya. Lah insya Allah di mana-mana sebagai catatan seperti hangernya lumuh kita, hangernya malas kita, sehingga orang-orang non-muslim itu memandang wah muslim insya Allah itu serasa ditompol. Misalkan ada HRD waktu interview dijadi kok insya Allah dah kan itu nanti mesti nipu gitu. Biasa ya kan. Padahal insya Allah bagi kita itu pasti kecuali Allah tidak menghendaki. Saya tahu ketika dulu bekerja seperti penyanyi pekerja itu dalam bahasa Inggris itu kalau jam 7 itu berarti istilahnya orang berbahasa Inggris benar saya paham. 7 o'clock ya. 7 o'clock. 7 itu 7 ya, 7. O-nya itu kan ada komanya di atas kan. O itu ternyata singkatan hour kita. Clock itu jam. Jadi kesepakatan kita, bukan kesepakatan saya atau Anda. Kita berdua dan kita semua. Jadi jam itu yang kita sepakati bareng orang waktu semolor jamku yang akhirnya toh. Misalkan seperti itu untuk urusan kerja. Bisa dipahami nih, terus jam 7:30, ada jam 7:30 masuk, datang sholat duha, rolas-rolas, dulu. Kita mau buka, Jadi seperti juga zaman waktu zaman pangan dewi, zaman korupsi ya. Ini sebenarnya doanya itu baik di tempat kita yang kita lakukan seperti itu. Jangan pagi hari sholat duha yang afdal kalau tidak satu paket dengan sholat subuh berjamaah di masjid itu malah jam-jam 10:30 itu malah afdal. Nanti dengan isu untuk ikut terus
Bahkan sholat duha dulu itu masih bosen lah. Ini seru tuh kok. Ini datang lera sholat duha patah rakaat tahun lagi. Jadi itu sholat duha itu ngumpul masuk. Bisa dipahami ya? Afdhalu sholatil duha hina tarmadul fisal, kan itu. Ini sudah setengah 8 ya. Wa taqwallahi fi ni'amihi kulliha syukruha wa adamu wad'iha fi ma yaghdabullah. Dan takwa urusan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan mensyukuri semua nikmat yang kita terima itu, dan tidak boleh kita menempatkannya nikmat itu dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa nih? Dapat nikmat tapi tidak dipakai bersyukur, justru dipakai pada suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh? Contoh. Sajen. Apa? Sajen. Sajen. Iya. Kita dikasih nikmat, dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh praktek ya. Tapi ini agak saya buat seronok biar jenengan nanti agak nggak ngantuk gitu ya. Kita punya harta ya. Tapi nikmat kan itu. Ya, kita juga sudah zakat, kita juga sudah infak. Tapi di dalam hati kecil kita itu ada niatan. Tonggo makhluk yang rondo. Ayu, jenon. Ini satu kalau infak ngono iki loro-loro gawe. Ini termasuk kepada godoknya Allah kan. Kalau tujuan Anda kemudian cuma untuk main-main dan ini godoknya Allah kan. Orang yang kelakuannya seperti kira-kira banyak tak kira-kira? Banyak. Modus ini luar biasa ya, modus. Tetaplah tulus, jangan modus. Ada teman saya pakai tetaplah tulus, jangan kurang modus. Ya, berikutnya ini setelah murad, di sini setelah kita al-murad lebih takwa sudah kita lewati. Yang ketiga pembahasan kita adalah sifatul insani at-taqi. Sifatul insani at-taqi, sifatnya orang-orang yang bertakwa. Kita nanti termasuk di sini ada 6. Mulai sitok ya lah, Pak, tidak masuk berarti ya untuk nempel itu untuk tenangan. Apa sifat-sifat yang melekat pada orang yang bertakwa? Pertama, barun liwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tahu pun sendiri kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua atau tidak? Kita ukur sendiri. Nah, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Kalau belum, berarti ketakwaan kita perlu dikoreksi ulang. Kita perlu di dunia menata niat ulang untuk semakin berbakti kepada kedua orang tua. Apakah ketika kita masih memiliki orang tua, ketika kita bertemu dengan orang tua kita, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita berjabat tangan dan mencium mungkin tangannya? Dalam orang kita seperti itu. Kalau dalam orang Arab kita cium keningnya. Yang masih punya orang tua, kalau pulang apakah melakukan seperti itu? Iya. Ya. Alhamdulillah. Berarti termasuk yang berbakti. Tapi setelah itu tidak cuma cium tangannya, ya termasuk takzim, santun. Tapi setelah itu nganu bu, ngapunten itu sebagai nyuwun iya. Jangan sampai kita membebani kedua orang tua. Kalau bisa kita apa itu kita berikannya. Kita yang memberi kepada orang tua. Ya. Orang tua masih sehat, tapi malah dijadikan pembantu. Ada. Ya bisa, ya cuci baju, ngomong. Jadi saja orang tua kan gunanya ya kuwi. Oleh pengen golek babysitter ora karuan agama lho, bae kan jelas beruang romo.
Imong bayi dewi kan malah aman. Bahaya kiroto bosone tambah, Ditambah. tambah apa? Tambah budaya, tambah ilmu, tambah saja. Orang-orang setruk sebenarnya. Bisa dipahami nih ya. Berikutnya yang kedua, sifatnya hamba yang bertakwa itu adalah wasilun lirahimih, senantiasa menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu kalau cari orang yang belum kenal kemudian kita kenalan kemudian kita silaturahimi mudah. Dan yang dimaksud silaturahim itu adalah yang sesuatu yang sudah terpotong, terputus. Karena suatu konflik itu terputus terus kita sambung lagi, ini namanya silaturahim yang aula. Silah itu menyambung, rahim itu rahim. Jangan silaturahmi dari saya bukan. Rahmi itu alamun ba'dal biladati. Yun sewu suat Allah bagi kolabus indah silaturahmi. Kon mulai silah itu menyambung, rahmi itu alamun bil biladah. Menyambung senepe periye weteng wong lain ini sambung. Dia ngejak nyambung senek. Jangan. Silaturahim insyaallah. Memang sudah diadaptasi dalam bahasa Indonesia silaturahmi. Insyaallah. Yang ketiga, sifatnya hamba yang bertakwa itu adalah kathirul afwi. Kathirun banyak af itu maafnya banyak maafnya. Seorang bertakwa mau pendendam. Tidak mungkin seorang pendendam itu orang yang bertakwa. Aku ini dilarang ini wis limo go. Ini batin kuwi kakak keloro-loro Mas. Itu termasuk memaafkan atau tidak? Seperti tentang campur sari itu lilo antiku wis lilo. Nanging batinku keronto-ronto. Bahasa Jawa ini seperti itu bahasa Indonesia. Aku sudah rela, tapi hatiku kok seperti teriris-iris. Itu berarti belum memaafkan. Memaafkan ya sudah hilang. Dapat diputihkan sudah selesai. Kita erase, kita hapus. Kita termasuk membuat itu. Jadi kalau kita gampang memaafkan, berarti kita itu adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau untuk memaafkan itu sulit, maka itu adalah kita belum menjadi insan yang bertakwa. Yang keempat, adil. Adil apa? Ya adil. Adil itu maknanya apa adil? Merata atau balance. Adil. Adil itu mesti bodoh. Adil itu mesti bodoh. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya diajak munaqashah oleh beberapa teman ustaz itu, sebenarnya nyindir saya itu, ngarahkan saya untuk mengikuti mazhab mereka. Jadi biar adil itu mudah, adil itu mudah. Ya jangan sampai nanti antum takut kalau jadi gambar gini. Karena adil untuk orang tak adil itu cuma al-adalatu fil mabit. Yang penting mulai menginap Julai bodoh. Bujuni loro ini telung dino nang kono, telung dino nang ini. Tapi 7 hari ya 1 pekan ya. Yang 1 hari untuk istirahat. Nanti cari lagi gitu ya. Masya Allah, itu jadi adil itu ya. Semuanya dengan taulah adil. Yang kelima, thayyibul kalam. Orang yang takwa itu kata-katanya bagus, kata-katanya sopan, kata-katanya santun. Kalau ada orang kemudian kata-katanya itu terocok dalam bahasa Jawa, nama terocok itu. Sering melafalkan kalimat-kalimat yang tabu, kalimat-kalimat yang tercela, kalimat-kalimat yang apa? Kalimat-kalimat yang jorok. Terhindar dari seperti ini. Laisal muslimu bisyata. Seorang muslim itu bukan gampang yang mencela. Yang kasarnya kalau Jawa itu mencela itu apa tinggal lagi? Bapak miso ya, miso. Jadi miso ini ada artinya dari kata. Lalu diungkapkan dengan
gaya yang umpatan. Kalau mengumpat itu tidak boleh. Mengumpat kan bisa dengan berbagai macam kata. Kata yang baik pun itu bisa menjadi umpatan, gitu kan gitu. Bagian tubuh itu kalau kita ucapkan disertai dengan kepemilikan mu, misalnya itu jadi umpatan. Ya, iya. Lah, runtut itu bocor-bocor dengkul, kan lambemu dengkulmu, itu umpatan, itu tidak baik. Tapi ada kiai saya itu ada yang lucu. Dia itu memang ahli mantik, ahli ilmu logika. Ini kan orang Surabaya itu isu itu bisa dijadikan itu satu mungkin bentuk kalau mengungkapkan kemarahan, tapi nanti dengan logat yang berbeda. Tapi kalau itu keakraban itu nanti sudah pakai visual itu, tapi dengan logat yang berbeda. Kalau kangen itu juga pakai visual tapi dengan cara yang berbeda. Terus memuji dengan visual itu juga bisa gitu katanya. Jadi tergantung niatnya. Walaupun dia bilang kata jorok itu innamal a'malu binniyat. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidz katanya. Ahli usul juga biasa itu. Niatnya seseorang yang terucap dari bibirnya sesuai dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Boleh dia berkata A, ternyata hatinya B. Mulutnya menyatakan aku benci sama kamu, tapi ternyata hatinya aku sungguh kangen pada kamu. Bisa lah. Tapi yaudah Pak ceramah harus misur-misur. Ada nggak ini? Ada. Terus kira-kira itu audiennya seneng nggak seperti itu? Seneng nggak betul? Ngaji sih penanya model menteri lama. Ya begitu terbebani. Saya dari awal nanti membaca kitab. Kalau orang-orang itu tidak tanpa kitab itu pokoknya ngalor itu kan jadikan goyung gitu. Ini aja tadi jalan masih tertawa-tawa ya. Apalagi kalau tanpa teks seperti ini saya terus ini potensi bisa Pak. Tapi nanti lain bangsa-bangsanya tidak diundang dinasti lagi. Kalau itu bisa menjadi gambaran, menjadi ukuran. Jika orangnya sering mengumpat dan sebagainya, berarti ya itu. Ini akan disebutkan oleh para ulama. Ulama yang kita fikoi warasatul anbiya. Orang yang bertakwa itu thayyibul kalam. Kalamnya, kata-katanya itu halus. Dalam urusan-urusan berbicara biasa. Tapi kalau berkhutbah Rasulullah contohkan dengan berapi. Ceramahnya tadi lek kula nyusul para hadis yang dibut wasane takwa menika berbeda. Kula panjenengan sedaya datang saking wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kunci-kuncinipun kula panjenengan sedaya kedah nggih nglakoni kesaenan. Wekdal piyambak utawi sesarengan atus kader. Itu adalah yang muncul. Film. Ya, yang keenam. Nah, masya Allah. Yang keenam, ciri orang yang bertakwa itu adalah sifatnya afifun nafs wa ghadun lil basari amma haramahullah. Afifun nafs. Orangnya lembut. Seandainya mungkin perang orang kan ada yang apa itu gampang tersulut temperamental. Yang ini mau memercot sumbunya bebek, mercot sumbunya dia disupport sesdor, tapi gampang lupa. Ini gampang memaafkan, itu juga termasuk afif. Terus rodun lil basari amma haramahullah, menahan pandangannya atas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menahan pandangan itu tidak cuma mubasyaratan, tidak cuma langsung apa wajhan biwajhin. Kalau dulu kan orang bisa berdalih, kalau seseorang dulu kan menjadi bahasa masail atau bahasan secara hukum. Orang melihat ajnabi, orang yang non mahramnya
lawan jenis dalam kondisi mungkin bugil telanjang, itu kalau langsung kan jelas-jelas kena wudhu basal berdosa. Tapi kalau cuma fotonya gimana? Tidak apa-apa. Sama. Foto lho, orang langsung, orang langsung. Lho wongnya lho, terus ambil tak buat fotonya zaman di kono. Kan ada orangnya. Iya, ini sih saya wis tobat, wis tak delok kan zaman dhek kan bisa ini jejak digitalnya zaman tobat, langsung tuh orang yang mamane delok. Wong kan wis tobat, ini wis dihapus, ini residu tok ora apa-apa. Apa seperti itu? Apa masih boleh? Boleh. Sekarang ini yang berhujah seperti itu terpatahkan dengan kemajuan teknologi. Ana wa antum, saya dan pendengar semua sekarang tinggal di zaman 4.0. Oke? Zaman teknologi 4.0. Sebentar lagi 5.0. Terus gua biro-biro Nah sekarang saya tadi sebelum mulai pengajian Ustaz Jam sama beliau itu repot. Ini tadi saya kontak istri saya. Kontak istri saya. Karena barang saya ada yang tertinggal. Saya buru-buru sini tadi, belajar ke masjid terus sini ternyata saya tidak bawa selembar itu kartu identitas pun karena dompet saya tertinggal. Saya kontak istri saya. Banyak sekali di situ. Video call biasanya, video call ya langsung buka sarotan. Saya bisa lihat wajah istri saya dan langsung di switch kalau di sini tertinggal dengan manisnya nama-nama. Berarti kan video call itu berarti kan wajah kan nggak ada. Jadi ngapunten untuk urusan wadul tasor kita semua sahabat seni Bapak Ibu ya, jangan kita menampilkan foto-foto kita yang foto-foto kita itu tidak syar'i. Foto-foto yang tidak syar'i, mungkin pas tidak berhijab selfie juga dari Facebook, lewat tak dunia apa? Gini begini. Itu saya ada yang dulu, ini kita ini konco SMA kayak, saya ini sudah tua, kalau saya ini dapat kapan yang saya ketemu ada personal kontaknya, bukan dihubungi. Itu dari tidak wudhu basah ngobrol-ngobrol kemana-mana. Terjadi atau terjadi bisa terjadi. Ya, apa ini perlu kita tegaskan seperti itu. Jadi kalau jenengan telepon sama orang lain, itu jangan kemudian pakai video call atau yang lawan jenis. Loh Pak, saat ini Zoom Pak. Terus sekolah itu Zoom. Kabarnya kurang-kurang sopo tugas. Dan kadang-kadang orang Zoom itu tidak sadar dilihat oleh orang banyak. Jangan ikut Zoom, kajian dengan Zoom. Gimana saya tahu ute. Tidak naik. Kabar itu gimana tuh ini lagi juga orang. Iya. Terus kadang ute. Contohnya. Wudhu basah di sosial media kita juga harus wudhu basah. Namun Facebook dan lain sebagainya ketika tanya teman-teman yang sudah meninggal, Facebooknya itu masih aktif dan mungkin keluarga tidak tahu. Itu foto-fotonya tetap terpapar di situ. Ya, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Kelihatannya materi yang seperti ini jadi tidak kantuk ya. Apa karena kita pakai dengan cara kepada kita bahas takwa, dia malah tertawa. Setuju ya? Nanti kita bahas ke depan ahamiyatut takwa baru samarotut takwa, buah-buah ketakwaan. Di antara buah-buah ketakwaan itu adalah anallaha yuhibbuhum fa idza habbaqallah wala tataraqqab wala taltafit fal khairu kulluhu biyadaihi wasyarru laisa ilaihi. Nanti kalau orang yang bertakwa itu dicintai oleh Allah. Nah, contohnya apa? Kita menjadi waliullah, ada yang benar-benar takwa tingkatannya tinggi, maka pasti akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah tidak ridho kepada orang tersebut ketika orang tersebut didolimi. Allah sendiri akan memerangi. Luar biasa. Jadi orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah dan perjuangannya, ketika orang-orang yang seperti didolimi, Allah sendiri yang menolongnya. Kita inginkan seperti itu. Ingin.
Karena cintai Allah itu adalah tujuan hidup kita yang utama. Ya. Juga di antara asar atau buah dampak dari ketakwaan kita itu adalah saya rezuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka oleh. Ya. Ada apa betul? Betul ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta